Selamat sore. Kembali lagi bersama gue Pras. Barengan sama gue Jus. Di acara Nyambi Sore. Ngobrol dulu, Bray. Dimana kita akan ngebahas hal-hal yang hits banget lah. Yang lagi happening ya. Hits, happening, dan ada isinya. Yoi. Nah, kali ini nih kayaknya bakalan ada isinya banget Mas Pras. Wah, gue tahu. Ini nih bakal cerita banyak nih. Gue buka aja ya. Selamat datang. Ya. Kalian lagi mendengarkan podcast awal minggu. Kita akan kedatangi siapa sih yang bikin podcast awal minggu? Bapak Podcast Indonesia. Bapak Podcast Indonesia. Adriano Colby. Yoi. Ya, kita akan ngebahas beluk banyak lah pokoknya. Banyak lah, dari stand up comedy, podcast. Awal dia jadi copywriter ya. Nah, gitu lah. Cerita banyak lah pokoknya lah. Gitu. Jangan kemana-mana, tetap di Nyambi Sore. Ngobrol dulu, Bray. Sesuai dengan apa yang gue bilang tadi, kita akan ngedatengin Bapak Podcast Indonesia. Itu ya, saya Adriano Colby. Nggak tahu lah gelar yang tadi itu maksudnya apa. Kayak menang lomba 17 Agustusan. Enggak, karena emang orang-orang tertentu doang iya, yang tahu. podcast di YouTube jarang, Pak. Iya, di YouTube, Iya, di iya. SoundCloud. Nah, Iya. iya. Siapa sih orang yang mau mikir, gue bikin podcast nggak ada Gua videonya. tahu podcast cuma dua, Bang Adriano Colby sama Abu Ger. Udah mulai ada sih banyak kayak kalau lu kuliah ada subjektif tuh Iqbal Haryadi, dia di antara kampus-kampus cukup lumayan. Bang, kenapa sih Bang lo memilih podcast? Sekarang anak-anak zaman sekarang Oke. butuhnya tuh karena gambar. Ya karena gue bukan anak zaman sekarang. Bener. Jawabannya itu. Ya nggak, sebenarnya nggak serius itu karena tadinya kan gue siaran ya, Prof. Terus Ya. udah nggak siaran lagi. Tadinya punya program TV, udah di-cut juga. Job stand up udah mulai sepi lah, udah nggak ada di TV. Apa gue lama, gue harus bikin panggung buat gue nih gitu. Yeah. Paling nggak kalau gue mau bikin acara, gue bisa ngiklan sendiri, gue bisa ngundang. Terus apa ya, itu semua lagi nge-trend vlog kan. Terus gue kayak Ya, aduh, vlog. Nah, iya itu vlog. gue kayak lihat vlog tuh anjing, harus modal kamera, gue harus mikirin hari ini pakai baju apa, besok apa gitu gue gendut apa enggak hari ini, kayak gue malas deh gitu. Oke. Udah audio aja gitu kan, gue butuh latihan bikin joke impromptu gitu, maksudnya nggak pakai tulis, nggak apa, gue nggak biasain otak gue yang udah gue nggak perlu elemen ini, nggak perlu elemen itu, ya udah yang pas tuh audio aja. Tapi lo selama 1 minggu itu pernah gak sih untuk nulis buat podcast gitu? Awalnya karena belum tahu skillnya itu harus tertata. Kalau lu perhatiin pertama kali siaran kayak gitu, terus kalau misalnya lagi ada topical yang di request atau gue bahas apa, gue biasa harus research. Tapi gue usahain itu seminimal mungkin lah, karena ya takes time juga, dan kadang-kadang kayak apa Jadi ini nggak natural kali ya. iya kayak ini gue gak bikin joke juga. Oh iya bener. Orang nggak tahu nih. Tapi ada, makin kesini gue makin pede, kayak oke, gue tahu set-top ini otak gue bisa jalanin. Oh, tahu kapasitasnya gitu. Iya. Job stand up comedy gimana sekarang? Bukannya mau bikin. Harus bikin. Udah bikin iya. sih kemarin. Bikin, bikin, nanti bikin. akan ada lagi tanggal 6 Maret. Ya. Tiket dijual 4 Maret. Bikin Tiket lupa. dijual 6 Februari di shout.id/lupikanloveren, yaitu acara spesial gue. Ya harus bikin sendiri aja, kalau dipanggil orang di hire gitu dikit lah. Dulu padahal kita tahu lah Bang Adi tuh sempat di TV. Ah, beberapa iya, kali. bener Cuman banget. gua beberapa kali nonton itu disensor, Pak. Kayaknya sensor tuh merusak medium stand up-nya. Sayang gitu. Dan ya padahal sih gue nggak ngomong jorok ya, tapi kayaknya orang-orang Setelah gue lihat Adriano Colby gitu, wah ini jokesnya nggak biasa nih gimana? nggak biasa tuh apa sih definisinya? Semua orang Apa pada ya? ngomong ini padahal mah biasa banget. Itu sih pilihan orang-orangnya mau kayak gimana ya. Tapi gua percayanya lucu itu seperti dengan hal yang lain lah. Maksudnya tuh nggak jauh dari kenyataannya. Kalau lu nonton film setan, lu takut yang bakal pulang nanti ketemu, apa yang ini mah nggak bakal ketemu gitu. Pulang ketemu sih kayaknya. Pulang ketemu kan? Ketemu, Ya, ya, maksudnya, pulang ketemu. wah deh kalau gue di kamar sendirian kayak gini, Iya, gue tahu ya, bener. sama itu, intinya sama kayak kalau serem tuh lu harus kepikiran anjir nih mungkin kejadian di gua nih gitu, Iya. mungkin kejadian di gua gitu, sedih juga gitu kan, kayak wah kalau bapak gua mati kayak gitu. Oh Nah, iya. jokes juga mestinya kalau gua percayanya kayak gitu kenapa ya, anjir gua ngalamin ini nih, dia juga ya gitu. Nah, dan ya udah, ya itulah daerah yang akhirnya dipakai untuk berkomedi gitu, karena gua nggak ngerasa
kalau nggak mungkin kejadian di gua nggak menarik kenapa gua harus dengerin orang ini gitu. Jadi emang keseharian gitu. Keseharian, Iya, iya. sekeliling gitu. Apalagi yang gue suka tuh jokesnya Sebut, Pak. Sebut. relationship jokes ya. Iya. Itu sering banget tuh kayak gitu. Itu kejadian menurut gua sehari-hari kita sama pacar kita gitu. Iya. Misalnya kita minta maaf tuh sama pacar kita. Hujan itu kan cuaca, Iya. tapi kita minta maaf, Pak. Menurut gua nggak biasa gitu. Kalau Oke, kata Bang oke. Andri, kita harus menyelami pikiran wanita. Sadis. Tapi lu pernah nggak sih Bang untuk kayak matokin market stand up lu apa aja sih, atau ke SMP, SMA atau kuliah atau gimana sih gitu? Gue yang penting dewasa, karena kasihan kalau nanti ada konten apa gitu terus sampai dia bawa bapaknya atau apa gitu. Gue ini kalau bisa dewasa aja lah, karena gue SMA juga udah lama kali. Udah berapa puluh tahun yang lalu, jadi gue udah nggak tahu masalahnya mereka apa gitu. Kan di luar negeri tuh banyak tuh kejadian-kejadian komedian tuh depresi lah. Dia ada masalah di rumah sama keluarganya, tapi dia harus tetap unik gitu dan lucu. Nah, pendapat lu gimana? Apa lu pernah merasakan seperti itu juga gitu? Gue nggak tahu ya kalau di luar negeri, mungkin kalau gue jawabnya nggak sebanyak di luar negeri kan. Jadi maksudnya antara kejadian pada saat kehidupan nyata pas dan manggung tuh ya jauh gitu. Gue nggak tahu juga kalau emang mungkin itu karena demand job yang tinggi gitu ya, dia dalam keadaan yang itu tapi dia harus perform. Gue sih belum pernah ngalamin itu, tapi emang ada rumusnya. Mestinya tuh tragedi dikali waktu sama dengan komedi. Jadi kalau orangnya sendiri belum ada waktu jarak dari tragedinya, itu emang agak ngegrogotin sih. Tapi ya nggak tahu, mungkin pertanyaannya harus diajukan ke komika yang lain. Kalau gua kayak ini kejadiannya udah 6 bulan yang lalu, bisa lah gue tulis gitu. Nah, kita udah ngebahas banyak banget nih Mas Pras sama Bang Adriana Kolbi ya. Banyak banget dari podcast, stand up, sama Iya. copywriter ya kan. Sama sekali lagi deh, stand up yang next. Yang next gimana tuh? Kalau mau nonton gue ada di Gedung Pertunjukan Bulungan 4 Maret. Oke. Tiket bisa dibeli di shop.id/lu pikir lo keren. Beli. Iya, jadi langsung ke website-nya ya, beli ya. Kalau lo mau nyesel seumur hidup, lo jangan nonton show-nya Gua malu Adriana Kolbi. banget. Gitu aja kali ya. Iya, oh iya satu lagi Pak. Apa tuh? Kita ada merchandise. Oh Pak. iya, ini ada merchandise dari ya. Nyambi Sore. Boleh dong Bang, dibuka dulu Bang. Ini buat gue nih. Oh Iya dong. Kita ada merchandise aja gitu kan. Ya. Yoms. Nah, bisa lah dipakai pas show-nya lah. Oh, ya. Oke, pokoknya gitu aja lah. Tetap di Nyambi Sore. Ngobrol dulu, Bray.